Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Imam Syafi'i itu pernah ada orang baik sekali sama beliau. Orangnya itu munafik padahal. Tapi kalau setelah keluar dari Imam Syafi'i, dia memaki-maki Imam Syafi'i. Suatu saat dia tadi muji-muji jenengan tuh di luar maki-maki jenengan. Imam Syafi'i itu guyu. Guyu sebenarnya bukan alhamdulillah. Muridnya kan janggal. Ini dikasih tahu gini, alhamdulillah. Kenapa Imam Syafi'i dia kan di luar maki-maki jenengan? Berarti aku wong wibawa ning ngarepku rawani. Ya jadi dianggap enteng saja melihat. Berarti aku wong wibawa ning ngarepku ora wani. Ya sudah. Terus ketika ditanya, tapi itu kan bahaya bagi Anda karena memfitnah Anda gini-gini. Kata beliau, zaka Allah. Yang kritiknya bahaya itu hanya Allah Ta'ala. Yang lainnya enggak bahaya. Karena ini makhluk dhaif, enggak penting. Loh, kamu sampai tersiksa dikritik orang karena kamu nganggap makhluk itu penting. Ini gobloknya sampean. Goblok segoblok-goblok saya. Coba kalau kamu mensatukan makhluk tetap makhluk, kritiknya enggak penting. Selesai kan? Selesai enggak? Ini problem Anda ada wali itu, kalau dikritik ya susah. Makanya ada wali itu problem menurut saya. Makanya saya enggak ingin enggak jadi wali itu kan. Karena hanya wali yang hidupnya itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang dulu tuh semudah itu hidup. Gampang sekali. Dulu ceritanya di antara ceritanya manakibnya Sayyid Ja'far Shadiq itu, kalau ada orang memaki-maki dia itu dikirimi hadiah. Kenapa ya? Karena kebaikan kamu telah kamu berikan kepada saya, ini hadiahnya. Sampai malu yang kritik itu. Kan kalau orang ngerasani itu kan kebaikannya dikasihkan sama yang dirasani. Lah kamu kan ngajinya seperti itu, tapi dirasani kok susah. Harusnya kan kasih aja, ditransferi saja. Alhamdulillah. Ya karena kita salah menamain tadi, sing ngrasani pembenci. Pembenci itu bahaya. Sehingga kamu mereaksi secara serius. Coba kalau kamu pakai hukumnya Allah dan Rasul. Pembenci itu pemberi kebaikan. Istri marah adalah pemberi kebaikan. Ada yang berani mulai meraktekan? Latih begitu terus. Insya Allah nanti hidup kamu barokah. Itu sebut wa'allama adamal asma. Dan itu yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah itu kalau ngajarkan hidup itu gampang sekali. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Jadi kalau kita hidup, anggap saja peluang untuk nambah kebaikan. Kalau kita mati, anggap saja akhir dari semua potensi kejahatan kita. Anda sekarang mungkin tidak zina, tapi potensi zina. Anda sekarang tidak korupsi, potensi korupsi. Anda sekarang tidak selingkuh, tetap potensi selingkuh. Nah, anggap saja kalau mati, berarti akhir dari segala potensi itu. Alhamdulillah. Makanya saya tuh gak pernah takut mati. Karena saya misalnya setiap saat mati, ya saya nanti akan bilang, ya Allah, ini sudah mau mati, berarti mau akhir dari segala potensi keburukan saya. Alhamdulillah. Makanya itu ulama-ulama dulu kalau ada preman mati, saya guys, tonggone ragil muni saya, walau preman kurang ajar, saya guys, tonggone tetap ragil muni saya. Padahal kiai ini muni, saya guys pun mati, pun buatan sakit macam-macam nih, pasti. Karena dia dengan mati berarti rohatan mengguli syarrin, keburukannya tidak terulang lah. Lah keburukan nggak terulang lagi tuh saya apa buruk? Saya. Makanya kiainya minta saya ge niki. Tonggone cek menengai. Saya ge menengai. Makanya suatu saat kalau ada gitu kamu harus bilang apa? Saya pun buatan jahat malih pun mati. Jadi kayak apa coba? Coba sekali-kali statuskan kalau al hayat adalah ziyadatan lana fi kulli khairin. Al maut adalah rohatan lana min kulli. Sehingga kita hidup ya happy, mati juga happy, gak masalah. Terus kayak misalnya mendingin, tapi anak bojoku piye? Memang selama hidup anak bojomu bahagia. Petoknya ya tambah musibah ya cok. Malah sombong lagi kamu, seakan-akan kamu Tuhan yang bisa mensejahterakan manusia. Wong isih urip buat bojomu, wis donga muga-muga nang mati malah. Agak jelas termasuk dosane jenengan sedanten itu senengane cerita Nabi Adam. Nabi Adam mbok critakno dosane, mulane do kualat. Wong nyeritakno bapake kok nyeritakno napa? Dosane. Mulane kata kiai kualat, wong bapake kok diler-ler napa? Dosane. Mulane nak cerita Nabi Adam niki kedah sempurna. Terus niki kula cicil juz tunggal napa wa 'allama Adamal napa? Asma. Pertama kali
hubungannya Nabi Adam kalian Allah Subhanahu wa taala ini hubungan mengajarkan nama sesuatu. Jadi sampean jangan pakai teori modern bahwa apa artinya sebuah nama. Nama itu penting sekali. Sekali penamaan itu salah, berarti Anda menstatuskan secara salah, dan itu berakibat fatal. Jadi semua kesalahan manusia mulai periode syirik mensekutukan Allah itu karena kesalahan menyebut apa? Nama. Ini penting kolaboran. Jadi misalnya orang Arab itu ada batu tertentu yang dipahat disebut manat. Manat itu dari kosakata manan, pemberi. Yang satu disebut uzza, sesuatu yang aziz, yang agung. Sehingga akhirnya diperagungkan. Coba kalau misalnya manat dan lata itu ketemu orang Lasem, terus ditanyakan, ini batu apa ini? Dari Purwodadi apa dari Mojokerto? Yang mahat siapa? Ini irungnya ndak pas. Ini matanya kok agak picek. Andekan distatuskan seperti itu, kira-kira disembah apa enggak? Enggak. Iki pas pembuatan ini mripate protol terus digenti. Sehingga setiap kemusyrikan itu semua para nabi ngendikan inhiya illa asmaun sammaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Sebagian ayat ma anzalallahu biha min sultan. Bahwa kesalahan-kesalahan yang kamu timbulkan itu karena kamu kesalahan bikin nama. Makanya status itu penting. Nanti sampean tahu pentingnya yang saya katakan ini. Nanti setelah sampean mati, nanti mesti nyari saya karena kenangan ngaji ini. Ini Mas Atabik itu mas saya, beliau seorang dokter, tapi saya tidak akan bilang dia dokter karena nanti anak cucunya inginnya jadi dosen. Tapi kalau saya menstatuskan dia turunan Mbah Sambu, babai wong alim. Wah anak putune arah alim isin. Dia nak di status no pegawai negeri dosen. Wah anak putune golek duit pikirannya kan. Karena status itu mengilhami apa? Status itu karena itu yang dikenalkan. Makanya ini penting. Fir'aun ketika dianggap sebagai Tuhan itu karena dia berhasil menamakan dirinya orang yang nggak pernah sakit dan dia penguasa. Penguasa itu artinya apa? Dia memimpin sekian orang. Akhirnya dianggap Tuhan. Tapi ketika debat terbuka sama Nabi Musa, pertama, mohon standar mohon gimmick. Pertama kata Fir'aun, wama Rabbul Alamin. Lalu Tuhan kamu itu siapa? Kata Musa, yang menuhani langit dan bumi. Fir'aun masih bisa berargumentasi, setahu saya di bumi Tuhan hanya saya. Soal kemungkinan Tuhan Anda di langit, terus Fir'aun nyuruh Haman, ya Haman ibnili sorhal ali abluhul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Tapi kalau itu dibuktikan, nanti Musa pasti kalah. Karena kalau Fir'aun naik ke langit, pasti gak melihat Tuhan. Wong yang Nabi saja gak melihat, apalagi Fir'aun. Pasti dia bilang gak ada. Tapi apa yang bisa mengalahkan Fir'aun adalah argumentasi status. Kata Musa, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin. Yang nuhani nenek moyang kamu. Artinya kalau Fir'aun Tuhan, itu berarti Tuhan balita. Karena mbah-mbahnya dulu tanpa Tuhan. Karena Tuhannya lahir terlambat. Akhirnya Fir'aun, saat itu juga para pengikut Fir'aun langsung menjadi mukmin meskipun menyembunyikan imannya. Karena kalau Fir'aun Tuhan berarti mbah-mbahnya tidak punya Tuhan. Karena Tuhannya baru dilahirkan kemudian. Artinya gini, andaikan Fir'aun distatuskan al-maulud, orang yang dilahirkan, maka tidak akan ada orang yang menuhankan Fir'aun. Atau Fir'aun dibahasakan wujida ba'da alam yakun. Dia ada setelah dulu-dulunya tidak ada. Apapun hebatnya Donald Trump, apapun hebatnya Cleopatra, apa Fir'aun, semuanya itu wujidu ba'da alam yakun. Mereka ada dari tidak ada. Yang seperti ini pasti tidak Tuhan. Makanya Allah mengenalkan manusia itu sederhana supaya tidak pernah jadi Tuhan. Hal ata alal insani khinum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Manusia itu siapa? Ya manusia itu makhluk yang ada dari tidak ada. Dengan status itu nggak mungkin kamu tuhankan. Ini penting saya utarakan. Jadi buah gerakan Allah itu pasti dimulai salah penamaan. Makanya saya kemarin ketika
Mbah Mun intaqala ila rafiqil ala, ketika beliau wafat saya bilang ke anak-anak Anwar, statuskan Mbah Mun sebagai orang alim alama al-faqih, muridnya Sayyid Alawi, muridnya Mbah Zubair. Sekali Anda menstatuskan beliau orang besar, tepaan santri sing mau luhur kepengin ditiru besar tok. Nah, niru besar tok terus ono santri mau itu tok ngerasa gede repot. Sama, makanya saya nggak pernah. Sebenarnya saya tahu, Mas Atabik ini Mas saya itu dosen saya tahu, tapi saya tidak pernah ngomong dosen. Kalau anak-anak era menjadi wong alim, menjadi dosen malah langsung berarti wong alim, malah celaka mana. Jadi karena salah status itu nanti panjang, akibatnya itu panjang. Makanya saya itu sebetulnya ya risih dikatakan Gus Bak itu orang alim, sebenarnya risih. Tapi saya seneng saja. Sing seneng beniru alime, sing hasut takjak kompetisi. Jadi nikmati ya. Jadi sing seneng beniru alime, sing ra seneng itu hasut takjak kompetisi, takjak maca tafsir. Nak ra mriyang ya. Ungkono paling maca primbon mek terjemah. Ini penting, jadi itu yang disebut wa'allama adamal. Makanya Allah itu mengkritik semua kesalahan manusia dimulai dari salah penamaan. Makanya saya kemarin Pak Pilpres sering bilang, kalau presidennya ini maslahat, kalau enggak ini enggak maslahat. Mana ada kemaslahatan ditentukan hanya oleh seorang presiden. Itu tauhid kita di mana? Memang kita secara syariat harus milih sesuai istihad kita, tapi tidak usah dong menggantungkan kesejahteraan sama seorang makhluk, itu tidak boleh. Secara tauhid nggak boleh. Makanya ini penting sekali. Jadi nggak boleh orang salah nama. Kita tetap memilih presiden, milih kiai, milih siapa saja, tapi tidak boleh menstatuskan manusia sama dengan status Tuhan. Itu bahaya sekali dalam ilmu tauhid. Saya teruskan ya. Nah ini sekaligus latihan tauhid sama latihan tafsir ya. Sampun nggih. Kula terusno malih. Pun santai mawon. Kula ki ikhlas ora ngarah gelo santai mawon. Wong umpama ora sida ngaji ora gelo apa meneh trimo mik rusak. Ndak, karena saya itu insya Allah ndak akan pernah salah nama. Saya punya cerita ya, tentang nama itu. Ketika seseorang baik sama tetangga, itu kalau sampean seorang mukmin yang mukhlis, mukmin yang ikhlas, pasti ya karena diperintah Allah. Saya ngajar seperti ini karena diperintah Allah. Baik sama pernah sepuh karena saya turunan Mbah Sambu, ya karena menghormati Mbah Sambu. Itu bagus. Sehingga dulu itu ada ulama, saya berkali-kali cerita, ada ulama punya tetangga itu berdua anak muda. Ya Ahmad, silahkan ke rumah saya. Datang. Setelah datang ke rumah pemuda tadi, kata pemuda tadi, ya Ahmad silahkan kembali, saya tidak butuh kamu. Kembali Imam Ahmad, dan santai saja. Setelah kembali sekian menit dipanggil lagi, ya Ahmad saya jadi butuh kamu, datang ke rumah saya, datang lagi. Setelah datang, saya tidak butuh kamu, silahkan pulang. Pulang sampai 3 kali. Itu Imam Ahmad senangnya bukan main, kelihatan ceria senang. Lama-lama muda ini tanya, ya Ahmad kenapa Anda tidak tersinggung, bukankah itu menyakitkan? Enggak kata saya. Tapi saya akan menyebalkan. Enggak kata saya. Kata Imam Ahmad, kenapa aja? Saya ini diperintah sama Allah, kan apik mbek tangga. Dadi nek mbok undang ya teko, mbok kon mulai ya mulai. Alhamdulillah iso nglakoni perintahe Allah. Dadi aku ora ono hubungane mbek kowe. Sehingga orang itu gak bisa didikte oleh di sekelilingnya karena ya hubungannya langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dulu tuh orang jadi wali itu segampang itu. Kalau kamu kan enggak, hukum tentang tetangga itu kamu kayak orang kapitalis, kayak orang komunis, pakai teori sosial. Nak diapik yo apik, dielek yo elek. Itu kan pikiran PKI. Artinya satu perilaku sosial didikte oleh makhluk itu perilaku orang mukmin atau orang PKI. Itu orang PKI. Kalau orang mukmin ya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu, kita baik sama tetangga karena diperintah Allah, sehingga kecewa tidak kecewa ya santai saja. Imam Ahmad katanya, kenapa engkau tetap ceria? Aku ora urusan mbek kowe, urusanku mbek pangeran. Pangeran ngutus sampai mbek tonggo. Saya ulang lagi ya, dados tentang napa wa allama adamal asma. Jadi andaikan seorang manusia melakukan kebaikan karena dia makmur, amarahu wa. Kita diperintahkan Allah baik sama tetangga. Ya bahasanya tetap seperti itu. Kita diperintahkan Allah baik sama, sehingga ketika ngalami kayak yang dialami Imam Ahmad kita santai saja.
Ketika kita datang bi amrillah, ketika kembali ya bi amrillah, sehingga ya sudah kita dapat pahala. Tapi kalau kamu kedikte secara sosial, maka kamu akan menjadi orang murahan, yaitu seorang ulama didikte oleh anak muda yang kampungan. Justru kita kalah kan, kita kampungan sekali karena kita ulama senengnya kalau disenengkan orang, mangkelnya kalau dimangkelkan orang. Artinya apa? Kamu didikte makhluk. Itu kerennya di mana coba? Kerennya di mana? Enggak ada sama sekali. Apalagi yang dikte trimo canom sing goblok, sing deso. Kamu seorang ulama besar. Tapi kalau kamu hubungannya dengan Allah, dia muji kamu, alhamdulillah dipuji. Dia memaki kamu, alhamdulillah dapat pahala lewat jalur sabar. Kan santai saja. Sehingga saya berkali-kali bilang, setan itu untungnya tidak pernah ngaji saya. Kalau ngaji dia pasti ngerusak metode, merubah metode. Tapi saya tadi berdoa supaya ngaji ini nggak didengar setan. Setan itu ya goblok betul. Setan itu kan suka ya kalau anaknya kiai, cucu kiai dibikin konflik. Dia ngiranya dengan konflik pondok itu tidak solid. Ternyata enggak. Misalnya Mas Atabe konflik sama keluarga, Bani Lasem, terus ada yang minggat ke Papua kemana-mana. Namanya turunan kiai di mana-mana bikin pondok, bikin masjid. Yang dulu masjid hanya ada di Lasem, barokahnya tukaran ada di mana-mana. Lah itu namanya setan itu salah perhitungan apa? Makanya gobloknya dia itu udah ngaji saya. Kalau ngaji tak kasih tahu itu bahaya itu. Bikin kiai konflik itu bahaya. Iya betul. Islam ada di Indonesia itu ya barokahnya konfliknya sahabat. Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah itu konflik. Banyak sahabat netral yang ingin menghindari itu mau ke Cina. Di Selat Malaka sebagian terdampar, terus ada yang ke Aceh, ada yang ke Sumatera, namanya Sayyidina Ali. Makanya awal Islam di Indonesia dimulai Syekh Yusuf Baros itu. Kalau Timur Tengah nggak ada tukaran tuh tidak ada Islam menyebar kemana-mana. Nah setan ngiranya kalau sahabat tukaran itu nanti kacau. Ternyata enggak, malah Islam menyebar kemana-mana, barokahnya tukaran. Dulu Solo karena konflik ya banyak ulama yang ke Lasem kemana-mana gara-gara Solo gak kondusif. Akhirnya kayaknya keduman basambu, keduman macam-macam. Sedongak mawon kiai tukaran terus betul apa-apa. Yang penting ora bacok-bacokan, rasanan-santetan wis. Wis pokoke rasan-rasanan ringan ya sudah itu bagus. Memang Allah bikin seperti itu. Enggak apa-apa. Kata Allah wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Kata Allah walidzalika khalaqahum. Ikhtilaf itu barokahnya Masya Allah. Kalau saya setuju pendapatnya Mas Atabik, saya jadi dosen. Nanti yang ngaji tafsir siapa? Tapi kalau dia setuju saya, dia jadi ahli tafsir, yang jadi PNS siapa? Ya sudah, barokahnya khilaf. Dia jadi PNS, dia dapat gaji. Tapi gaji itu bisa dihitung. Kalau naik harus tambah prestasi. Kalau saya kiai min haitsu la yahtasib, pasti cepat kaya saya. Karena rezekinya kiai itu tanpa batas. Makanya haji saya itu plus. Saya itu tidak kaya, tapi haji saya haji plus. Masa tapi paling reguler. Karena rezekinya kiai itu min haitsu la yahtasib. Makanya saya pernah disoal sama teman-teman dosen di UI. Bapak kok berani pulang ke Rembang? Kiai itu kan rezekinya agak jelas. Kata saya justru agak jelas itu bagus. Kalau sampean kan konsisten segitu nilainya. Kalau saya enggak, kata saya. Jadi tak nikmati saja. Karena saya hamba Allah, bukan hamba negara. Kalau hamba Allah ya gaji Allah. Kalau hamba negara ya negara itu, negara sama Allah kayak mana? Allah ya sudah pinter berarti sudah. Jadi jangan pernah kita ini salah nama. Kalau salah nama itu bisa panjang. Makanya ada wali itu kalau dongo itu rontok kriminal, tapi malah pangeran seneng. Sampai dalam riwayat itu innahu yudkhikuni al-yauma salasa marat, wali itu bisa menertawakan saya 3 kali. Itu kata Allah. Itu kalau dongo itu agak kriminal, tapi mesti mustajab. Tapi kalau kamu niru sudah tidak mustajab, karena ini KW, copy paste. Itu kalau dia datang ke Raudhah itu bilang gini wali tadi, ya Allah, saya ingin jadi orang baik. Jika engkau turuti doa saya, maka surra habibuk, kekasihmu ini menjadi senang. Tapi jika saya jadi orang jelek, surra aduwuk, yang senang itu iblis. Sekarang milih mana jenengan? Menyenangkan kekasih kamu atau menyenangkan musuh kamu? Itu cuma riwayat. Terus kata Allah bilang ke Nabi Muhammad, karena wali kan ada alam roh. Wis kandhani wis mustajab, coba lain itu kayak gue. Segampang itu wali punya hubungan. Saya ulang lagi ya, tapi jangan ditiru. Karena kamu tidak wali, nanti setelah wali niru gak apa-apa. Ya Allah, saya ini ingin jadi orang baik. Kalau saya jadi orang baik, maka surra habibuk, kekasihmu menjadi senang. Kalau saya jadi orang buruk, surra
aduwuk, musuh kamu menjadi senang. Tinggal engkau lah sekarang sebagai Tuhan, senang menyenangkan kekasih kamu, menyenangkan musuh kamu. Ya tentu Allah pilihannya kan senang menyenangkan kekasihnya. Terus kata Allah, sudah sampai situ aja doanya, jangan panjang-panjang, baca-baca malah repot. Semudah itu mereka hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak pernah salah nama. Kalau kita kan tidak. Kita tidak mesti walinya, tidak mesti istiqomahnya, kiai saja karena diangkat MUI, bukan karena kiai betul, atau diangkat di struktur kepengurusan NU. Terus doa pakai namanya sendiri, ya Allah, saya ini ngitmai agama sudah lama, mbok ya Allah, saya ini jadi gini-gini. Status kamu itu belum ada di arsy. Ini penting saya utarakan, jadi nama status itu penting sekali. Sehingga semua kesalahan saya ulang lagi itu karena status. Ini penting saya utarakan karena sekarang itu banyak nama itu disepelekan. Saya itu sering sinau kamus, jadi saya termasuk menekuni tafsir itu diantaranya menekuni kamus. Saya punya kamus banyak, mulai yang dikarang orang setengah kafir, munjid itu kan, kafir tapi setengah. Karena timnya banyak yang muslim juga. Ada yang Virus Abadi, macam-macam. Yang saya kenang dari kamus, diantara kamus yang saya kenang tentu miliknya Said Zabidi, kamus Mukhid itu. Ada kamus milik saya namanya Mukhtarus Sikha, itu dikarang oleh orang alim. Itu bilang begini, sama tak bedai sekarang, lafadz ilah itu maknanya apa? Tuhan kan? Tasniahnya apa? Dia bilang isim ini tidak punya tasniah. Dia bilang ilah, normalnya tasniahnya ilahani, jam'anya taksir alihah. Tapi kata dia nggak boleh. Lughat seperti itu nggak boleh, karena kullusmin harus ya dulu ala aini musamma. Ilah itu nama tunggal untuk Allah, sehingga karena Allah itu tunggal nggak boleh ada tasniahnya ilahani. Karena kalau ilahani berarti kamu nerjemah apa? Dua Tuhan. Berarti kamu nganggap ada Zaidun. Ketika Zaid dua kamu bilang Zaidani. Kalau banyak kan nggak pernah ada Tuhan dua atau tiga. Makanya kata pengarangnya itu Abu Bakar Ar-Razi itu kata beliau, wahadal ismu la musanna lahu wala jam'a wa innama jama'uhu wasannauhu katanya. Isim ini tidak punya tasnya, tidak punya jamak. Tapi kalau orang-orang katanya, orang-orang itu bilang ini ada jamaknya, ada tasniahnya. Ini penting sekali. Karena kesalahan itu enggak ada. Cara teori Quran itu kesalahan itu enggak ada. Yang ada adalah orang salah. Beda loh ya. Tak wari dadi wong pinter. Makanya ini sampai subuh, tak wari dadi wong pinter. Saya ulang lagi ya. Kesalahan itu tidak ada. Yang ada itu orang salah. Pernah ada enggak 1 tambah 1 15? Enggak ada kan? Tapi kalau orang salah bilang 15, ada. Pernah enggak putih ini hakikatnya hitam? Enggak pernah kan? Tapi kalau orang salah, misalnya Rabun bilang ini hitam, ada. Sehingga ini penting, ini dalam teori ilmu mantek. Setiap Allah menyalahkan mereka, itu kata Allah, yaquluna bi afwahihim. Mereka itu melafatkan dengan mulut mereka bahwa Tuhan itu 3 misalnya, bahwa Lata Hubal itu Tuhan. Itu kalimat yang keluar dari mulut mereka tapi tidak menunjuk hakikat. Makanya kata Allah, kaburas kalimatan takhruju min afwahihim. Sungguh kalimat itu kalimat kriminal betul yang keluar dari lisan mereka. Karena apa? Normalnya kalimat itu tadullu ala musammahu atau musammaha. Yang namanya kalimat misalnya putih yang menunjuk putih, hitam menunjuk hitam. Nah, kalau Tuhan kok ditunjukkan ke batu, itu kan kacau. Tuhan kamu siapa? Hubal, itu batu apa Tuhan? Batu. Tuhan kamu siapa? Yesus. Yesus itu manusia apa Tuhan? Manusia. Makanya kata Allah, kaburos kalimatan takhruju min, mesti tulisannya iyaquluna illa kadiba. Ini penting saya utarakan. Jadi makanya kesalahan itu tidak ada, yang ada itu orang salah. Makanya kata Allah, ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kalau ada hak pasti batil itu hilang. Tapi orang yang meyakini kebatilan banyak, tapi kebatilan itu tidak ada. Pernah ada enggak 1 tambah 1 15? Enggak pernah ada kan? Tapi kalau orang bilang itu ada. Ini penting saya utarakan. Makanya kamu jangan janggal. Kata Allah, ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ternyata sekarang kebatilan ada di mana-mana. Barang batil itu enggak pernah ada. Yang ada pelakunya. Misalnya nyon saya misalnya gini. Zina itu mengenakkan apa enggak? Kata orang yang ahli nafsu mengenakkan. Tapi hakikatnya tidak pernah mengenakkan. Sekarang tanyakan yang pernah melakukan itu, yang terhantui dosa oleh itu. Hakikatnya menyakitkan apa mengenakkan? Menyakitkan.
Tapi yang bilang mengenakan ada, tapi hakikatnya tetap menyakitkan. Nah, semua kesalahan manusia itu dimulai cara membahasakan. Mengambil uang negara korupsi itu kata yang baru keturutan nafsu nih. Enak punya uang banyak, mengenakkan. Tapi kata yang sudah ketangkep, menyakitkan. Nah, faktanya korupsi itu dihisap sampai akhirat. Statusnya itu menyakitkan apa mengenakkan? Menyakitkan. Andai kan orang menstatuskan korupsi menyakitkan, maka akan menjauhi korupsi. Makanya semua kesalahan itu dimulai dari salah memberi nama. Ini penting saya utarakan supaya kamu kalau menafsirkan Quran itu nanti terus benar. Makanya setiap kesalahan kata Allah apa? Kaburas kalimatan takhruju min afwai. Nah, kalau kalimat itu nyata kata Allah kalimatu haqqin aliyana nahya wa aliyana mut wa aliyana nub'as. Atau katanya istilah pangeran dzalika bi anna Allaha wal haqqu wa nama yatuna min dunihi wal batil. Nanti terus urut, sampean baca Quran nanti bisa kayak saya urut, konsisten. Yaitu tadi. Misalnya Fir'aun itu orang pakai status yang diajarkan Allah ke kita. Fir'aun adalah wujida ba'da alam yakun. Fir'aun adalah makhluk yang sekarang ada, tapi dulu-dulunya tidak ada. Padahal sebelum ada Fir'aun sudah ada bumi, ada langit, ada matahari. Sebelum ada Yesus, ada Isa, sudah ada bumi, ada matahari. Artinya apa? Zaman langit bumi ada, penyebabnya Isa apa enggak? Enggak kan? Karena dia ada setelah adanya langit dan bumi. Fir'aun juga gitu. Yesus juga gitu, semuanya begitu. Makanya Allah mengajari kita apa? Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Katakan manusia itu siapa? Manusia adalah makhluk wujud yang dulu tidak ada. Sekarang banyak enggak orang yang sudah kaya sebelum Pak Jokowi jadi presiden, sebelum Pak SBY jadi presiden, sebelum Pak Karno jadi presiden? Banyak enggak yang sudah kaya sebelum? Banyak kan? Artinya yang mengkayakan itu presiden Pak Allah. Allah. Sekarang kamu miskin, kamu nggak bisa nyalahkan Pak Jokowi. Sebelum Pak Jokowi presiden, kamu sudah miskin. Ya, artinya yang memiskinkan itu presiden apa takdir? Takdir. Makanya wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu adhaka wa abka wa annahu amata wa ahya wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa. Jadi kita miskin ya karena kehendak Allah, kita kaya kan semua itu karena Allah. Tapi kita terjebak hukum modern. Nak presiden iki sejahtera, nak iki ora. Ya mungkin secara bahasa syariat mungkin ada benarnya, tapi kita ini kan dilatih ilmu hakikat. Tak ulang malam 13 Dzulhijjah masuk ilmu cek syariat tok. Oh gak pinter-pinter banget cek gobloke kan gitu. Kenapa nama itu penting? Begini. Alam yang dipakai Quran, alam itu nama ya, alam mangkul. Semua alam. Wah nanti subuh tak jamin pinter nih. Tapi saya tetap mau setengah jam. Karena saya tahu sampai subuh pun kira-kira ya tidak pinter, jadi ya setengah jam. Jadi nanti kalau kamu ditanya, kenapa tidak pinter? Mari Gus Bak mulangnya mau setengah jam. Punya alasan. Kalau sampai subuh kok gak pinter kan? Goblok banget nanti subuh orang pinter. Ya nak orang-orang bilang gitu. Lah anak saya ngomongin, oh mesti salah metode, gurunya yang salah. Diulang orang pinter-pinter, mesti salah sih ngulang gitu. Malah repot lagi nanti. Saya beri satu teori bahwa nama itu penting. Rasulullah itu pernah guyon gini, ini guyon betul ada di hadis Sahih, ada di juz 3 di kitab Bukhari. Allah itu kalau ingin bully, Allah itu suka bully, suka goda orang. Kalau ingin bully orang kafir itu menamakan kekasihnya namanya Muhammad. Makanya Nabi pernah guyon. Ala ta'jabuna kaifa yasrifu wa an lisatma quraisin wa la'nahu. Kenapa Anda nggak pernah berpikir bahwa Allah begitu mencintai saya sampai bikin nama untuk saya itu nama yang membingungkan semua orang kafir? Karena kalau Abu Jahal nyari Muhammad mana itu kalau kamu tahu bahasa Arab berarti artinya kan orang terpuji mana? Padahal Abu Jahal itu menghindari kata orang terpuji. Jadi bingung dia. Muhammad kamu jancuk, coba kamu terjemah. Wahai orang terpuji kamu, itu kan kacau semua. Makanya Allah itu suka bully. Jadi kata Nabi Muhammad, kamu tahu betapa Allah itu mencintai saya dan bikin bingung orang-orang yang menghujat saya. Karena mereka kalau menghujat saya tetap menamai Muhammad. Itu coba kalau kamu tahu bahasa Arab, maknanya Muhammad orang yang berarti kira-kira kalau Abu Jahal Misa itu jancuk kamu Muhammad. Berarti artinya apa? Wahai orang terpuji, kamu jancuk. Ini kalimat yang kacau kan? Akhirnya Abu Jahal pinter. Kalau nyari Muhammad bilang gitu.
Ya mudzammam, ainal mudzammam. Makanya kata Nabi, yastamu namudammaman wa yal'aunu namudammaman wa ana Muhammad. Akhirnya Abu Jahal kalau nyari Muhammad, ainal mudzammam, mana orang yang tercela? Akhirnya orang-orang tanya, mudzammam itu siapa? Muhammad itu loh. Akhirnya dia keliru lagi. Ya Muhammad itu loh. Akhirnya ya bilang Muhammad lagi. Jadi kayak apa? Makanya itu saya mangkal kalau sama orang dan anaknya Kiai jenenge Agus karena ya tetap diceluk Gus. Karena ya saya itu punya teman itu gak Gus, mangkelnya bukan main sama anaknya Kiai. Dia punya cita-cita anaknya nanti dinamai hanya Agus saja. Supaya semuanya manggil. Terus nanti yang kasut ya bilang Gus. Kayak kemarin pas Pilpres itu macam-macam. Tapi ini penting saya utarakan. Jadi nama itu nggak boleh salah. Status juga nggak boleh salah. Makanya saya ingin misalnya anaknya Kiai kok jadi pejabat. Ya sudahlah, jabat itu. Saya betul, saya sampai sekarang dengan Gus Yasin itu ya tetap nyucup. Saya bilang ini putra guru saya, ini Gus saya. Saya tidak pernah membahasakan beliau wakil gubernur. Bahayanya nanti suatu saat, oh ini mantan, kan repot. Jadi ini penting, status itu penting. Orang sekali salah status itu bahaya, ke depan itu bahaya sekali. Karena tadi saya bilang, tadi misalnya banyak kan anaknya orang-orang alim alamah, terus anak cucunya jadi dosen atau jadi doktor gitu. Terus ini yang jadi status. Nggak boleh seperti itu. Ya sudah, dokter secara akademik, dia jadi PNS karena kestatusan itu, tapi di keluarga tetap saja status alimnya saja. Atau mudawimul khairi, mudawimul tahajud, mudawimu apalah. Ini selalu tahajud, ini selalu deres, ini selalu ibadah. Sehingga anak cucu kita ya kenangannya itu. Anak-anak saya meskipun kecil itu jamaah terus karena ya saya selalu jamaah dan saya melihat kalau anak saya tanya, Pak, kenapa Bapak sholat terus? Ya saya bilang, sepantasnya jadi manusia sujud cuma selama melok dudunya melok nganggo pangeran dibayari ya ora gelem. Kata saya gitu, wong nganggo wong ya bayar, lagi nganggo bumine pangeran ra bayar wis anggap aja sujud itu bayar kata saya gitu. Sehingga merasa sujud itu satu identitas. Ini penting saya utarakan karena tadi saya betul-betul mengenang istilah Allah wa 'allama Adamal asma. Semua kesalahan itu kata para nabi inhiya illa asma'un samaitumuha antum ba'atau. Kita membahasakan misalnya Presiden Amerika orang terkuat di dunia. Bagaimana mungkin orang terkuat kemudian agak mangan sedino lemes? Hebatnya ning ndi? Iku nak pas mulas weteng agak ngising yo lemes. Hebatnya apa? Makanya Allah ketika menerangkan Isa itu tidak Tuhan, itu Allah sederhana cara ngendikan. Karena yakulani to amal masih ibnu Maryam illa rasul. Qad khalas min qablihir rusul. Wa ummuhu siddiqah kana yakulani to'am. Artinya kalau Isa itu tidak mangan ya lemes. Nak keluarkan ya kudu ngising. Lah terus mbok sembah itu terus piye? Jadi gak kebayang seorang Tuhan kemudian kalau gak makan tuh lemes. Berarti statusnya Isa apa? Orang yang lemes kalau tidak makan. Terus kamu Tuhan kan? Aneh enggak? Aneh. Jadi andaikan manusia dengan status yang diterapkan Allah, yang distatuskan Allah, itu pasti tidak ada yang salah. Karena ya kulanit, ini saya cicil juz 1, wa 'allama Adamal asma. Makanya kata Rasulullah, ala ta'jabuna kaifa yusrifu wa anisat ma quraisin wa dhamma. Ini penting, nama itu penting. Karena sekali nama ini salah, coba misalnya orang sepakat darani Fir'aun itu wujida ba'da alam yakun. Fir'aun itu ada yang dulu-dulunya tidak ada. Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun sayam mat. Coba kalau kamu melihat, sekarang kamu hidup itu apa? Untuk sujud. Sujud itu murah, gampang. Untuk mengenal Allah, Allah itu gampang kita kenal karena Allah itu adzaru minadz dzahir. Adzaru dzahir itu Allah, zat yang begitu jelas. Lah mati itu mau apa? Ya menuju Allah. Hidup menyaksikan Allah, mati menyaksikan Allah, itu nyaman. Yang menjadi tidak nyaman karena kamu salah bikin status. Hidup untuk menggapai cita-cita, untuk sukses. Tek wong komunis yo muni ngono, lonte yo muni ngono, copet yo muni ngono. Rumangsamu sing men bahagia aku ya tok. Rumahmu segmen duit akeh oke dok. Coba copet kamu tanya, kenapa kamu nyopet? Ingin punya uang banyak. Terus kiai tak kok sering dakwah kena opo? Repot tuh. Ngejawabnya ngono maksudnya.
Tapi nak jawab dakwah nyebarno Islam, aku ora dibayar apa-apa. Waras berarti, napa? Ini penting saya utarakan, makanya saya tuh mau ngajar itu diantara itu. Al ismu ya dulu ala musamma. Maka itu hebatnya Quran. Quran itu ketika menjamakkan kata ilah itu diulang. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun, kata Allah. Karena lafadz ilah itu tidak boleh dijamakkan. Itu jamak kriminal. Loh kok tidak kriminal gimana coba? Kalau Zaidun itu satu, boleh nggak kamu mengatakan ja'a Zaidani? Nggak boleh kan? Kalau Zaidun satu, boleh nggak kamu mengatakan ja'a Zaiduna? Nggak boleh kan? Sama ilah itu satu apa dua? Satu. Boleh nggak kamu katakan ilahani, dua Tuhan? Nggak boleh. Makanya Allah kalau mengatakan alihah itu qul law kana ma'ahu aliyah, andekan, lau itu andekan. Itu aja masih ditututi kama yakulun, sebagaimana mereka katakan. Karena lafadz ilah itu tidak pernah punya jamak aliyah. Makanya Allah ngertikan qul law kana ma'ahu aliyah, masih ditambahi kama yakulun, tapi itu kata mereka, kira-kira gitu. Maka kenangan saya sama Mbak Turekan, saya ini masih pernah cucu sama Mbak Turekan karena saya mbah saya kandung namanya Fatimah, itu abahnya itu orang sini, Fakhriyas itu. Ibunya itu orang Kudus, makanya saya ini ya turunan Kudus, turunan Nas. Itu kalau Batu Rehan, kalau hari kematian Yesus, itu kan ditulis hari wafatnya Yesus. Batu Rehan kan tentu meyakini Yesus itu Isa itu tidak mati tapi makanya di kalender Kudus sampai lihat itu kan, matinya Sibah Isa kan ada dalam kurung Sibah Isa. Jadi yang mati itu Sibah Isa. Karena kalau yang mati Isa kan menyalahi Quran, wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin subyalah. Maka ditulis kematian Sibah Isa. Hanya Almanak Kudus, yang lainnya enggak karena sudah ikut bahasa nasional. Saya pernah agak bantah dulu, ya masih ditulis gini saja, kematian Yesus dalam kurung katanya. Jadi ono-ono. Karena saya ini teori Quran. Quran itu kalau ada bahasa salah, itu diulang. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqul. Karena enggak benar, jamak aliyah itu enggak benar. Bagaimana mungkin sesuatu yang satu dijamakkan? Coba kamu bisa mengatakan Zaiduna karena Zaidnya banyak. Kamu punya tamu rojulun. Kalau orang banyak rijalun. Kamu melihat satu masjid, masjidun. Kalau masjid banyak, masjid. Masalahnya Tuhan itu tidak pernah banyak, mau satu. Makanya itu hebatnya kamus-kamus yang dikarang orang alim. Tasnianya ilahun itu lam yujad katanya. Tapi wajaduhu wasamauhu. Tasniah ini enggak ada secara hakikat, tapi mereka ada yang menjamakkan, yaitu mereka-mereka yang salah. Makanya tadi dalam ilmu mantek, kesalahan itu tidak pernah ada, yang ada adalah orang yang salah. Paham? Jadi kesalahan itu tidak pernah ada. Yang ada adalah orang yang satu tambah satu pasti dua. Enggak mungkin empat. Empat enggak ada, lima enggak ada. Tapi orang jawab salah, banyak. Nah, itu namanya ilmu. Ya, makanya yang namanya ismu itu mesti ya dulu ala musamma. Andai kan orang mengatakan Lata Uzza, ini batu yang dipahat oleh si A. Dulu pesennya di Muntilan, batunya dari Mojokerto. Dulu pas bikin tangannya protol terus disemen, dilakban. Bisa nggak jadi Tuhan kalau dengan status seperti itu? Fir'aun misalnya, dulu nggak ada, lahir ngompolan, tahu retoreten, ciliknya malah tahu tipes. Terus tua-tua jadi pangeran, aneh nggak tuh? Jadi semua, makanya setiap kemusyrikan tuh kata Allah, inhiya illa asmaun samaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Kula niki cerita ibadah sing ringan-ringan mawon. Tapi dadekne mlebu swarga. Terus kula badhe cerita siji madzhab Hasan Syadzili. Terus Hasan Syadzili niku tarekah sing dianut Gus Wafi. Kula nggih beberapa kali dapat ijazah saking Mbah Mun, saking bapak kula. Di antaranipun nggih pesen teng Gus Wafi, sebagian lewat kula ziarah teng Baruzak Termas. Abdul Hasan Asyadzili itu nate pas teng dalem ditamoni pemuda. Pemuda niku ngrutu. Di kampung kami banyak maksiat, di kampung kami banyak kesalahan. Niku sepundi? Jawab Abdul Hasan Asyadzili niku ringan. Sing jelas mboten sragen. Contohnya mboten sragen. Sakjane nggih persis, tapi zaman niku dereng ngeten sragen. Kok tenggen kula kathah maksiat ngeten-ngeten. Jawab Abdul Hasan Asyadzili enteng ngoten. Man ahabba alla yu'sawaha fi ardi alla yu'sawahu fi ardi faqad ahabba alla tadhara maghfiratu
wa alla tadhara syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam. Dadi wong bayangno donya ora ana salah iku padha karo ora kepengin roh ghafure Allah Subhanahu wa taala. Mulane mazhab Syadzili paling bandel ngurusi wong bandel paling bandel ya mazhab Syadzili. Nangger kiai Syadzili iku ora umate macam-macam. Mulane teng Indonesia niku penak, sing keturunan putih seneng nabi, sing ireng nggih seneng nabi, sing ora keturunan nggih seneng nabi. Mulane setan niku bingung. Nyongkone sing seneng nabi keturunan putih tok, sing seneng keturunan ireng ya seneng nabi, sing ora keturunan ya seneng nabi, sing lakenan yo seneng nabi. Jadi kelompok itu kathah sangat. Ini penting kalau aturaken mergi madhab Syadzili niku pancen dados pembanding madhab Sayyid Abdul Al-Haddad. Madhab Abul Hasan Asyadzili niku sing paling masyhur diriwayataken dening Shahibul Hikam. Mergi Ibnu Athaillah As-Sakandari muridé Abdul Abbas Al-Mursi, Abdul Abbas Al-Mursi muridé Abul Hasan sinten Asyadzili. Niku madhab ingkang bener-bener jadi pembanding. Mergi teng bab husnudzon niku beliau itu pakar. Orang itu bisa yarjuwa hawal yaumil akhir. Orang itu bener-bener dibikin nyaman mbek Allah mbek Rasul. Misalnya ngeten, sampean sowan Allah iku kudu arep-arep disangoni. Kena arep disangoni berarti nganggep Allah iku medhit. Mulane tomak niku penting. Tapi mbek pangeran aja mbek wong, tapi mbek pangeran mbek. Dados limangka yarjuwa hawal yaumil akhir. Riyen niku zaman kula alit. Niku anggere ana santri lunga iku sangu sak umbalan. Mergo yakin kiai iku nyangoni. Lho diyakini nyangoni iku keren, berarti diyakini lomo. Lha kok yakin mlebu neraka, berarti nganggep Allah gak Rahman Rahim. Mulane yakin mlebu napa? Swarga. Mok modal urun maulid sak dirham ora urun malah entuk. Terus niki rontok-rontok salah tapi semoga-moga itu sepura pangeran. Nggih wau. Nak sampean bener niku sifat ghafuri Allah nganggur, nggih. Kerhane efektif ana sing salah. Mulane wonten cerita wonten tiyang teng multazam donga ya Allah kula paringi mboten nate salah. Iku jawabe pangeran fa'ina adhu ghufra. Wong ora tau salah sifat ghafur iku nganggur. Niki cerita sing sampean aja niru kula. Niki cerita ilmu. Niku mazhab Abul Hasan apa? Asyadzili. Benten madhab Sayyid Abdul Al-Haddad itu jalure khauf. Jadi dosa gede apa cilik? Ora ana gede ora ana cilik. Kowe aja delok sing mbok dosani, aja delok dosane tapi delok sing mbok dosani iku sapa. Misale Gus Wafi ngutus santri teng mriki, "Cung tukokno rokok." Rokok itu barang makruh misal. Mestinya kan santri oleh bantah, niki kiai ku piye to barang makruh kok kon nuku. Tapi masalahnya arah dituruti ya gelo tenan. Jadi ojo delok kongkonane iku penting ra penting, tapi mukhalafah iku sababul fir. Misalnya kados kula niki teng mriki kan wonten botol minuman. Cung pindah rene itu kan barang sepele. Terus sampean takok urgensinya apa ya harus dipindah. Iku santri mangkelno to. Ya dipindah wae, pokoke sing penting nu. Menurut itu cara pandang Sayyid Abdul Al-Haddad. Ki aja geman bantah pangeran senajan to perintahe sepele. Piye-piye mukhalafah ngono iku jenenge Nah cara Abul Hasan Asyadzili nggih boten barang gede mbek cilik kudu ana bedane. Wong ana kabair ana saghair. Mosok WA janda beda mbek goncekno ya kudu beda. Wong WA tok kok padha mbek napa? Goncekno ya kudu beda, kudu ana saghair, kudu ana napa? Kabair. Tapi cara Sayyid Abdul Haddad boten delok sing mbok maksiati ku sapa. Sehingga khazanah kita niki penuh dengan ilmu. Mulai itu wonten bab ijtihad. Ijtihad niku ruangannya luas sekali. Ya kalau bolak-balik nyontokno. Kalau sakniki kan jare wong akeh kiai gedhe. Jare wong akeh kula kiai gedhe. Nek diundang manakipan tangga yo bingung. Ora teko sawane kiai gedhe sombong diundang wong cilik ora teko. Teko iku mahjubno kiai sing ora tau pahayu. Kuwi bingung. Nyatane kula ora teko nggih do matur nuwun Gus. Atok kula mboten lakon. Nah kula teko kan mesti ordere teng kula mboten. Cara sing tok pitik gedhe nggih kula, salam templek gedhe nggih kula. Berhubung kula ora teko ngresgeni tiyang kathah. Saiki misal wonten takok, kiai gedhe diundang musala cilik iku kesunatan teko apa makruh teko? Cara ijtihad, cara sampean makruh teko napa kesunat? Kula misale diundang ning Sragen ning musala Penceng. Kula niku sunat teko napa haram teko? Haram ya bener lagi haram ya. Setuju haram. Mergo mahjubno
Ya, haram setuju. Itu ijtihad. Ijtihad itu ranahnya itu karena nggak bisa ditebak. Ijtihad itu nggak bisa ditebak. Kalau ada cerita kata tentang ijtihad, niki betapa umat Rasulullah umat sing bejo, pilihan-pilihan ijtihadnya dibenarkan. Masyhur tentang cerita Bani Quraidah. Nabi ngendikan, engkau kue jogeman sholat asar kecuali sampai neng kampung Bani Quraidah. Ternyata kurang 2 kilo atau 3 kilo matahari itu mau terbenam. Sebagian sahabat sholat sebelum sampai Bani Quraidah karena takut sampai Bani Quraidah sudah kodok nopo asar. Sebagian tetap sholat di Bani Quraidah meskipun sudah kodok asar. Ketika lapor Nabi semuanya dibenarkan. Semenjak itu ada pintu sing darani pintu nopo ijtihad. Mengenai kalau bolak-balik cerita, wonten kiai nak tangkok, jongko ngaji bek sopo, ngaji kalian tiang niki. Kiaimu tahu nangis mboten, lereni ngaji bek kiai raiso nangis, berarti hatine atos. Nak Abdul Hasan Asadili takok, jongko ngaji bek kiai sopo, kiai fulan, tahu guyu mboten nate, lereni kiai raiso syukur mbok jeni. Kiai raiso syukur kok mbok jeni. Karena itu masalah ijtihad. Dia masalah apa? Ijtihad. Ijtihad itu polanya enggak jelas. Wonten kiai ora gelem mulang wedok nggih kathah, alasane wedi fitnah. Wong pancen iman pas-pasan mawon nembe wong ayu ya bingung. Tapi nak diwalik, nak kiai ora gelem mulang wong wedok, terus sing mulang wong fasik, to aliran sesat iku ya repot. Kowe ngerasa paling gak sesat. Ya sudah seperti itu masalah-masalah apa? Ijtihad. Nah, kalau tak cerita saat ini balik cerita tentang Burda. Burda nu nak ngelem Kanjeng Nabi. Niku pancen dielmoni tenan. Kalau niku Burda berjanji tiba niku setengah hafal. Pancen riyen mbah kula buyut-buyut kula niku pesene ken hafal tiba, hafal berjanji, hafal Burda. Wis mboten ngengken ngapal loh, tapi karena sering baca akhirnya hafal. Kalau beri beberapa contoh, ngelem niku nak mboten dielmoni itu kualitasnya ada bagus. Tapi kalau dielmoni itu kualitasnya bagus. Kalau beri contoh begini. Saya itu kalau pidato atau khutbah atau ngaji, apalah terserah istilah jenengan atau ceramah. Biasanya kalau seneng istilah ngaji, niku mesti ikuti sing gampang mawon. Wa ala alihi wa sahbi ajmain. Ajmain itu kalimatun fariqah bainana wa bainasyiah. Fa innana nukrimu jami'as sahabah. Ajmain itu kalimatun fariqah, kalimat pembeda. Kita ahli sunnah wal jamaah akramu jami'as sahabah. Ada kelompok sing akramu sahabian wa ahanu sahabian akhir. Sehingga ajmain itu harus kita baca. Itu karena itu kalimatun fariqah, kalimat pembeda. Kata-katanya hanya ajmain. Begitu juga berjanji. Berjanji itu nak ngelem Nabi niku wa ba'du fa aqul wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi Khumitat Hisaluhu Saniyah. Karena ketika Rasulullah memaklumatkan jadi Nabi itu problemnya itu nasabnya siapa? Orang-orang yang di Palestina, di Israel, di Yordan, di Syam kalau dulu itu alamatnya Nabi itu harus turunan Ibrahim. Ibrahim sementara orang Syam menurut pengetahuan orang-orang Yahudi Syam. Maka saya berjanji menunjukkan dulu kalau nasabnya Muhammad itu ini. Terus sampai warafuhu ilal khalili Ibrahim, terus ila dzabih Ismailan nisbatu wa muntama. Terus setelah itu terus beliau ngendikan wa adnanu bila raibin inda dzabil ulumin sabiyah ila dzabihi Ismaila nisbatu wa muntama. Terus ketika berjanji di Karang itu sudah ada faham-faham yang seakan-akan babahnya Nabi itu ada masalah. Terus beliau ngendikan ini Syaibatul Hamdi, Sayyid Abdul Muttalib itu orang yang ketika buka Ka'bah, buka Zam-Zam saurip-uripe muji pangeran. Terus banyak lagi wasumi'a fi sulbihin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakarallaha ta'ala walab. Mbah yang ini bahkan dengar ketika Nabi masih di punggungnya membaca tasbih. Terus sampai fa'azim bihi min ikdin ta'allaqat kawakibud durriyah wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhumun tak. Nabi itu orang suci, makanya harus lewat rahim yang suci, harus lewat bapak yang suci, mbah yang suci sampai ila khalilir rahman Ibrahim alaihis salam. Makanya terus dinagumkan nasabun tahsibul ula bikhulau terus tarokus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Karena kabeh sonal ismihi semuanya itu untuk menjaga asmane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Burda membentuk itu dalam bentuk nadzuman. Misalnya beliau ngendikan Rasulullah itu mutiara. Jadi ketika dakwah berpola ya baik, ketika tidak berpola juga baik. Beliau cara muji Nabi faddurru yazdatu husnan wa huwa muntazimun. Namanya mutiara ketika diuntai pasti sangat indah. Tapi terus-terusannya itu walaysa yang kusu qadran ghairu muntazimi. Tapi namanya mutiara, mbok berserakan pun tetap indah. Jadi unik. Berarti ketika beliau uji Nabi dakwah tertib pernah. Sholat tuh harus begini, harus begini, harus begini. Beliau sholatnya tumakninah tertib. Tapi Nabi pernah sholat gak tertib. Duhur tuh 2 rakaat. Mana anak kiai rodok lalinan itu ya anak sana tuh. Duhur itu 2 rakaat. Tapi barokahnya Nabi duhur 2 rakaat diketahui cara sholat kalau salah itu gimana. Umpama Nabi sholatnya bener terus, itu akan kesulitan kita. Solusinya ketika ngalamin apa? Kesalahan. Makanya Nabi ngendikan ma kuntu ansa walakin unassali as-sunnah. Itu mestine ra tau lali, tapi didesain lali biar bisa jadi sunnah. Wonten tiyang salate suwi, maca surat Baqarah. Wonten tiyang badhe njupuk wedhuse lah cara Indonesia. Bareng kesuwen piambake mufaraqah. Walhasil Mu'ad matur Nabi, ini munafik. Di tengah-tengah sholat kok mufaraqah. Si penggembala unta ini juga ngeklaim, ya Rasulullah imam kita tidak benar, sholatnya kesuwen. Pikirannya wong ora bela imame. Ternyata Nabi gak belok sing ngangon. Afattanun anta ya Mu'ad. Wong imame wong seragen surat Baqarah. Wis pokoke kulo wae. Jadi Islam itu segampang itu, semudah itu. Sehingga wonten tiyang niku isane maca kulhu, rakaat ula nggih kulhu, saniyah nggih kulhu, pokoke kulhu. Sampai sok makmume ku mangkel. Waduh, si imam iki gak keren, mosok main apa? Kulhu. Dilaporno, ya Rasulullah ini imam yang kau tugaskan di kampung kami niku amen maca kulhu mau. Ditimbali mbek Nabi, kenapa kamu baca kulhu terus? Li annaha sifatullah, karena itu sifatnya Allah. Maka saya senang mengulang-ulang sifatnya. Terus kata Nabi, saya barusan dikasih wahyu Allah bahwa Allah mencintai kamu karena kamu mencintai surat Qulhu. Nah ini ijazah yang seragam ini niku apa? Nanti mau timbang maca idza samsu kuwirat bulet nang tengah. Jajal ampun tak tes sak niki. Kiai paling pinter teng seragam kan maca idza samsu kuwirat di depan umum. Mungkin nak dhewean roh tapi nang ngarepe Habib doa ngarepe Gus Wafi meriang nak muntir. Wah, ngoten niku kula ndek kanca niku imame level desa, bareng imami teng kecamatan salat Id. Mersiapno surat Tabarakalladzi biyadil mulk. Suwengi diapalo lanyah sampe ambeke hafid. Niku nyatane nggih malah klirune fatal, malah lali ra maca Fatihah. Saking semangate ben ketok imam keren maca surat napa? Tabar. Dadi yo ribet. Terus kula suwun seneng Nabi niku kados senenge para ulama. Niku nak nyipati Nabi niku gampang. Kula niki beto kitab Saraipun Burdah kalian Saraipun Barjanji. Niku kalau ngelem Nabi niku sederhana sebenarnya. Tapi itu yang mengena. Bisa ulang lagi niku sing mengena. Misalnya dawe Imam sing aran Risalah Qusyariyah. Tegene Bukhari ini cerita Bukhari. Nanti semua nabi ketika di akhirat tuh nafsi. Jadi roh prahara kiamat itu pun gak dinyali mau muni nafsi. Nabi ini cek kober ngendikan umat. Ketika semua nabi ku pelo wis ra iso muji pangeran. Nabi Muhammad di depan Allah tesih saged muji. Fa ahmaduhu bima hamida allamani ha rabbi. Ketika nabi lain sudah tidak punya nyali bilang alhamdulillah, Rasulullah masih punya nyali bilang alhamdulillah. Sehingga fa Muhammadun ahmadu min ghairi. Hampir semua ulama ngendikan Ahmadu yang Muhammad itu af'al tafdil. Fa Muhammadun ahmadu min ghairi. Ketika nabi lain sudah tidak bisa atau tidak punya nyali memuji Allah, Nabi Muhammad masih berani memuji Allah ketika mahsyar. Karena logikanya begini. Kira-kira pikirannya nabi-nabi ini wis kiamat, berarti amal wis ditutup lah, buku wis tutup. Tapi tak pikirannya Nabi Muhammad boten ngoten. Allah itu tidak diganggu oleh apapun, tidak kena atau tunduk sama konstitusi apapun. Sampean ra iso ketemu Allah ning pun akhirat jenengan pun boleh macam-macam ning pun tutup buku boten saged. Rahmatnya Allah tidak bisa dibatasi oleh akhirat. Saya ulang lagi, rahmatnya Allah tidak bisa dibatasi oleh akhirat. Makanya Nabi tetap berani mengajukan syafaat meskipun sudah finish, sudah akhirat sudah finish.
Sehingga Nabi muji-muji Allah, akhirnya Allah ngendikan ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa'tu syafa'. Sudah Muhammad, kamu minta apa tak kasih. Saatnya beliau minta hak napa? Syafaat, disebut maqamam mahmud. Dan ini kula waos kitab kersane orisinil niki betapa sayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teng kita. Ketika Nabi lain tidak punya nyali kecuali mikir dirinya sendiri, jadi aku punya ngendikan nafsi-nafsi, Nabi Muhammad tasih gada nyali ngendikan apa ummati. Itu bukti bahwa Nabi itu enggak pernah enggak mikir umatnya. Wala sawfa yu'tika rabbuka apa? Fatar. Ini Nabi cek jawab, fa la ardo wa wahidun ummati finnar. Kalau engkau memberi saya sampai saya puas, maka saya tidak puas dan satu dari umatku masih menjadi ahli neraka. Ini kalau waos nak sampean orang nangis kebablas. Ini cerita betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niki jarang tiang maos niki kalau waos kersane tambah mahabbat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dados niki kalau cerita ketika Rasulullah ketemu pangeran teng Sidratil Muntaha, niku diredaksekno burdah. Nggih, diredaksekno burdah fakhusta kulla fakharin ghaira mustarakin. Engkau mendapat kehormatan yang tidak tersaingi. Fakhusta kulla fakharin ghaira mustarakin. Jadi engkau mendapat kehormatan yang tidak akan tersaingi. Wa justa kulla maqamin ghaira mustahami. Atau wakhusta kulla maqamin ghaira mustahami. Dan engkau mendapat satu derajat yang enggak mungkin tersaingi. Mustaham itu enggak tersaingi lah. Walhasil ternyata derajat itu apa? Gini ku ketika Rasulullah ketemu Allah Ta'ala teng Sidratil Muntaha, niku Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tangklet, ya Rasulullah, mal ladzi auha ilaika rabbuk idz qala fa auha ila abdihi ma auha. Qala ya Aisyah aturidina anta alami ma la ya'lamuhu Jibril wala Mikail wala nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun. Nggih, Aisyah, bagaimana mungkin kamu tanya sesuatu yang bahkan Jibril itu tidak tahu, Mikail itu tidak tahu, dan semua malaikat yang dekat maupun nabi yang jadi rasul semuanya tidak tahu hubungan saya, kedekatan saya dengan Allah membicarakan apa. Niku sing dimaksud burdah kaima tafuza biwaslin ayya mustatarin, wonten sing maca ayyi mustatarin anil uyuni wa sirrin ayya muktatamin. Jadi Nabi ketika ketemu Allah di Sidratil Muntaha itu ada misteri yang hanya Nabi yang tahu. Nabi niki ibu-ibu harus bangga, Sayyidah Aisyah jenenge bojo wani tanglet. Ambek Nabi itu sing ngeles. Itu rahasia yang Jibril saja tidak tahu, Mikail saja tidak tahu, masa kamu tanya? Niki khase wong putri nih. Ya Aisyah, as'aluka bi Abi Bakrin ila ma a'lamtani. Gimana cara Jawa tak kadakno mertuamu nek gak gelem cerita. Terus kunane kuno niku nggih wong wedok niku saged ngancam niku. Dadi kamane wis ngancam. Aku lapor bapakku, aku digo mulih sampean ra bojo kabeh. Ya rada ribet njenengan ngadepi wong wedok niku ra diribet. Terus faqala akhirnya Nabi cerita, tapi ya tentu tidak semuanya diceritakan. Inni lama kuntu qaba qausaini qultu Allahumma innaka adzabta al umam ba'duhum bil hijar wa ba'duhum bil masih. Oh ya, ini halaman 63 62 teng kitab Hasyiatul Bajuri alal Burdah. Ya, kitab Hasyiatul Bajuri alal Burdah. Ya Allah, engkau menyiksa umat-umat sebelum umat saya, sebagian bil hijar wa ba'dhum bil masih wa ba'dhum bil khasfi. Fama anta fa'ilun bi ummati. Lalu yang akan kau lakukan untuk umatku itu apa? Reputasi jenengan sama orang-orang yang durhaka itu selalu menyiksa. Ada yang pakai batu, yang dilikuifaksi, ada yang pakai ini. Mosok umat kekasih jenengan podo ngoten. Berarti Nabi ku mun nego lah, nego supaya gak sama. Faqala unzilu alaihimur rahmah min ananis sama wa ubaddilu sayiatihim hasanat. Ndak, saya ndak seperti itu dengan umatmu. Waman sa'alani a'taituhu waman tawakkala saterusé. Terus wa fid dunya asturu alal usad wa fil akhirah usyaffi'u kafihim. Orang-orang yang masih maksiat di dunia tak kasih hak tobat, dan nanti di akhirat tak kasih hak syafaat. Engkau tak kasih hak syafaat. Mulane ini penting di ngertosi bilih ukuran Nabi baik itu gampang nak sampean ngaji ngangge ilmu.
syafaati li ahlil kabair min ummati, sok syafaatku kanggo ngomong sing salah akeh. Wong nabi ku ora melok dosa kok mikir nyafaati, nek rapi-apike wong ora mungkin. Wong sing dosa iku sampean, sing salah sampean, sing mikir solusine Kanjeng Nabi. Lho wong kok apikane ngono iku gak mungkin ta wong piye. Wong sing salah iku sampean, sing diutang yang sampean, sing kasus iku sampean, sing mikir Kanjeng. Nah itu cara ulama ngelem Kanjeng Nabi. Mulane khodam tuhu bimatihin astaqilu bihi dzunuba umrim madha fi syi'ri wal khodami. Dadi aku ngelem Nabi iku sebagai bentuk ngelem sing dadekno dosaku ben disepuro pangeran. Misalnya kita suka Alphard, muji Alphard, suka Innova, muji Innova, suka kebun, muji kebun. Sing ribet ku nak suka hewan, seneng kucing nggak ngelem kucingnya. Lho bareng ngelem Kanjeng Nabi kok ora iso. Lane jare Burdah, aku iku ngelem apa tau iso, mosok aku ora tau ngelem Kanjeng Nabi. Makanya terus beliau hidupnya, kemampuan syairnya didedikasikan hanya nggo ngelem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya terus ngendikan wa muli kholasi khaira multazim. Saya dedikasikan kecerdasan saya untuk ngelem Kanjeng dan Nabi, dan itu solusi terbaik. Lalu nak ngelem Kanjeng Nabi kadang kebablasan, sampai dikritik banyak ulama karena kebablasan. Gini masyhur beliau ngendikan wala yadi ka rasulullah wa ijahu kabi idzal karimu tajalla bismi muntaqimi. Wonten naskah sing tahalla duka wau teng mriki diwaos napa tahalla napa tajalla tahalla ya. Wonten naskah tahalla wonten tajalla artosipun ngeten. Ya Allah, nabimu ini engkau gelari nabi yang ar-raufur rahim, sebagaimana yang sering disebut Habib Ali Al-Habsyi. Jika nabimu itu ar-raufur rahim, maka ketika engkau mau menyiksa saya dengan atas nama engkau al-muntaqim, zat yang tukang nyiksa, yang menyiksa, maka gelar engkau kepada nabi yang ar-raufur rahim itu kamu kemanakan? Jenengan kudu konsisten, terus kadung ngarani nabi ini jenengan raufur rahim. Maka sifat jenengan yang muntakim jangan pakai dulu, karena saya ini umatnya Nabi yang kamu beri gelar Raufur Rahim. Paham tuh jenengan? Maksudnya ya ojo sido nyekso wong kadung mbok arani Raufur Rahim. Dadi wala yadi ka rasulullahi jahu kabi idzal karimu tajalla ta tahalla bismimun takim. Terus sing aran Burda jenenge Muhammad. Allah kadung janji wong sing jenenge Muhammad ora bakal disiksa. Sebetulnya maknanya ya Muhammad Sayyidul Anbiya nih. Tapi ketika ono panggilan Muhammad ke depan, Muhammad gak boleh disiksa. Jeneng kula nggih Muhammad. Dados Burdanu saking yakine ngendikan fa innali zimmatan minhu bi tasmiyati Muhammadan wa huwa afal khalqi biz zimman. Gusti jenengan kudu eling nami kula niku Muhammad. Wong sing jenenge Muhammad ora oleh disiksa. Padahal maksudnya ora oleh disiksa kan Kanjeng Nabi Muhammad, tapi piyambake namine Muhammad. Terus ngendikan malih in ati dzamban fama ahdi bimun taqidi minan nabi wala habli bimun sorim. Gusti kula pun iman mbek jenengan. Iman itu nilainya tertinggi. Jenenge iman nilai tertinggi, maka iman nggak bisa dibatalkan hanya karena saya salah. Jadi pangeran kok diruwayu dipeksa kudu ngakoni nek dene umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan in ati lamun nekani ingsun dzamban ing dosa. Fama ahdi bimuntaqidin, maka perjanjian saya dengan engkau tidak boleh dibatalkan. Itu termasuk hebatnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun salahnya niku tetap diakoni umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergo termasuk kelebihan Nabi nu gadah hak napa? Syafaat. Nggih eling-elinge termasuk kelebihan Nabi nu gadah hak napa? Syafaat. Meskipun kita tetap khawatir jenenge dosa ge istighfar, tapi aja dadi putus asa mergo napa in anti dzamban fama ahdi bimuntaqidi minan nabiyyi wala habli bimun sorim. Terus niku cerita-cerita madhe ulama teng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka milih kata-kata sing wong apik eling terus. Nggih eling terus. Wau kados wau fadurru yasdatu husnan wa huwa muntazimu wa laysa yanqusu qadran ghairumun. Jadi dulu tuh pernah ada faham-faham sing cara zahiri hadis itu abai nabi itu seperti ini cara zahiri hadis. Tapi ahli sunnah wal jamaah terus dipendapat bapak nabi ku min ahlil jannah. Mergo apa? Wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqah. Nabi itu orang suci, pasti lewat rahim-rahim yang suci. Minal aslabi thahira ilal arhamiz zakiyatil fakhirah. Itu logika yang dibangun.
Sehingga terus mantep baru kayak wau mau sedibak mau berjanji kiyakinan wong Islam an-nabi min abihi wa ila jaddi jaddi sampai Adam niku kabeh tarokus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummi. Begitu juga masalah iman. Soal misalnya ada pertanyaan ilmiah, lalu Ibrahim gimana? Karena nanya Azar itu kafir. Zaman ada Nur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Azar belum kafir. Setelah intikal ke Ibrahim baru Azar kafir. Atau ada yang menjawab istilah abun di situ itu majaz. Sebetulnya Azar bukan bapak kandung tapi apa? Paman. Selalu ada jawaban ilmiah dari ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau pesen teng jenengan sementing niku mau dibak berjanji napa boten ada 1-2 bait yang jenengan tahu maknanya sehingga nanti kualitas mahabbah kita, kualitas kecintaan kita pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku tambah. Misalnya ngeten, kula kan nekuni tafsir ya. Ada ayat rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Niku hampir semua mufassir konsensus sepakat jengben nak wong Islam mlebu neraka. Niku sampean kudu donga, nak mlebu neraka muga-muga jejer wong kafir sing kecangkeman. Niku dinyek. Jarene iman nekani mau oleh jutene neraka padha wae aku. Apa meneh misalnya sampean hafal Quran jejer wong sing hafal, jare kapit kok ora mlebu napa? Neraka. Kudu ana sing ngenyek. Mergo Allah nu tersinggung sakwise ana wong sing napa? Ngenyek. Akhirnya Allah tersinggung. Niku sing diceritakno tiba. Wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Ora iso wong dekne tauhid apapun salahe wong dekne ndek tauhid ora ngarah dadi ahli neraka selawase kaya wong kafir. La ja'altu ora bakal gawe sapa ingsun man akhlasa li bisyahadah orang yang tauhidnya benar kaman kadzdzaba bi sebagaimana orang yang tidak bertauhid sama saya adkhiluhumul jannata bi rahmati. Padahal Allah dilapuri malaikat, malaikatnya kira diprovokatif. Malaikatnya lapure wajadnahum asrafu ala anfusihim wajadna amalahum minadz-dzunubi ka'amsalil jibal. Jare pangeran wis timbang seputi Gusti, wanane salah tok. Reputasine salah tok. Ghairu annahum yasyaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar. Niku jawabe pangeran wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasoli kaman kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Nah, lafat-lafat seperti ini kita akan punya harapan ketika ndelok umat sing carane iman tesih blepotan, carane salat cek blepotan, carane zakat cek blepotan. Kita selalu punya harapan barokahnya iman, barokahnya mahabbah ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tambah hari tambah baik. Jangan beragama yang tidak punya harapan, karena agama ini bagi yang punya harapan, dimangka yarjuwa wal yaumal akhir, bukan yang tidak punya harapan. Wong Kanjeng Nabi sekaruan Nabi orang terbaik dilarani wong Taif, disiksa wong Mekah. Niku malaikat usul kula siksane ya Rasulullah karena mereka menghina kekasih Allah. Mereka ada iman. Nabi masih punya harapan. Mungkin mereka ada iman. Tapi asawah ayyukhrija bal arju ayyukhrijawah min aslabihim may ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Anak bapak orang iman, aku cek di harapan anak putune iman. Dan sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saniki kata bapak era poso, anaknya melok TPQ, barang poso juk gendong, akhirnya bapak izin melok poso. Bapaknya maca Quran ra tau, bapaknya nekani wisuda anaknya hafid. Mulane bapaknya ora kena dibentuk, ya arep-arep napa? Anake. Nah anake ora kena dibentuk ya arep-arep putune nganti Imam Mahdi turun nang ngoten mawon. Pokoke agama niki limangka nayarjuwa wal yaumal akhir. Terus kula suwun sak napa? Madzhab Abdul Hasan Asyadzali nggih pancen madzhab niku kathah tapi kula suwun agama teng zaman akhir dawuh Mbah Mun kudu kathah rojae. Nggih mergi walladzina amanu asyaddu hubbal lillah dawuh Imam Ghazali ar-roja yuqaddam alal khauf. Mergo roja dadekno mahabbah. Orang yang punya harapan itu lebih mudah mahabbah dan hubungan kita dengan Allah itu hubungan mahabbah. Ini ku walladzina amanu asyaddu hubbal sampean roh anake wakal kok hubungane putus asa mesti maksudno. Tapi nek hubungane iso wae saiki nakal so ben gak, iso wae saiki goblok so ben gak. Senajan to ben ra terbukti lah, penting hidup itu ada harapan. Guys, penting hidup itu napa? Ada harapan. Kata ulama ngendikan afdhalul ibadah intizarul farad. Apa-apa ibadah selalu punya napa? Harapan. Terus Indonesia yang seperti ini kita berharap akan lebih baik, akan lebih baik. Wong cilik kula niku sing jilbaban mau keluarga ketok. Saniki kathah tiyang napa? Jilbaban. Cilik kula tiyang salat di masjid nggih mboten serame sekarang.
Sampeyan ra iso grutu, tapi salat tok tapi atine ngene-ngene. Wah ya ribet nak ngoten sampean nyoal ideal nggih ribet. Pira-pira gelem napa? Pira-pira purun napa? Salat purun teng masjid. Sampeyan ndak usah memaksa ideal, wong kita ndak pernah napa? Ideal. Terus kula suwun cerita-cerita teng tiba, teng berjanji bahwa Nabi sahibus syafa'ah. Nabi nu tiyang sing peduline napa ummati. Jadi ketika Nabi lain mboten gadah nyali ngadepi hisab, nggih niku do muni nafsi, Nabi tesih gadah nyali mikir umate ngendikan ummati. Carane apa? Muji pangeran bimahamida allamani ha rabbi. Lane dawuh iki teng ulama-ulama dawuh fa Muhammadun ahmadu min ghairi. Makanya summiya Muhammadan mergo li annahu satu wasammihi idza wada'atihi Muhammadan li annahu satu madun apa? Uqbah wa summiya Ahmad li annahu ahmadu min ghairi. Ini hampir semua ulama ngendikan ketika teng mahsyar semuanya Nabi gak punya nyali untuk matur minta sama Allah. Mergo wis kiamat berarti wis finis. Nabi tesih gak ada pikiran Allah itu tidak terhalangi oleh kiamat. Allah tidak terhalangi oleh akhirat. Allah tidak bisa dihalangi apapun. Sehingga Nabi tetap wani njaluk pangeran. Berarti mujine Nabi ku lebih top karena tahu Allah itu tidak terbatasi. Nah karena Allah tidak terbatasi, podo-podo Allah wapian, wis tak jaluk kanggo umatku sing mati alat tauhid. Berhubung Nabi ngoten terus Allah ngendikan ya Muhammad irfa ra'sak napa wasal tu'tah wasfa tusaffa. Muhammad kepala kamu angkat, kamu minta apa saya turutin. Terus Nabi minta hak napa syafaat. Seseorang bertobat. Dulu umatnya Nabi Musa ada yang menyembah anak sapi, ijel itu, harus tobat. Itu tobatnya ekstrim betul. Kalau tobat sekarang kan cukup istighfar sama istighosah. Kalau dulu enggak, liyak tulal bari umingkum al mujrima, yang terbebas dari dosa menyembah anak sapi, membunuh yang terlibat atau pernah menyembah anak sapi. Makanya ayatnya apa? Fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Ya, jadi orang-orang yang pernah menyembah anak sapi itu tobatnya apa? Faqtulu anfusakum. Sebab itu semua ulama berkewajiban menerangkan nasa mansuh. Sampai Sayyidina Ali suatu saat ada mubalek atau ustadz itu ngajar di masjid, ditanya, kamu tahu nasa mansuh enggak? Enggak tahu. Terus kata Sayyidina Ali, berhenti jadi mubalek, lisensinya dicopot. Dicopot, kemudian halakta wa ahlakta, kamu rusak juga merusak. Kenapa demikian? Logikanya begini, semua nabi itu kan panutan. Saya ulang lagi ya, semua nabi itu panutan. Tapi kalau kamu tidak tahu nasaman, so jangan-jangan kamu ikut nabi sebelum kamu, yang nasahnya itu syariatnya sudah apa? Mansukhoh, sudah di nasah. Itu kayak kasus Sunda Wiwitan ini. Itu gak mau punya Nabi Muhammad karena kurang keren, kurang sepuh. Nabinya langsung Nabi Adam. Resikonya adalah beberapa aliran sesat itu, aliran yang kurang benar itu, zaman Nabi Adam kawinan otomatis sama saudaranya. Lalu masa sekarang kita membolehkan kawin sama apa? Kalau sama Nabi Adam mau tidak mau. Karena yang cowoknya ya bin Adam, putrinya binti Adam. Lalu Allah bikin satu sunnah yang suami istri itu harus beda, yaitu satu kandungan itu melahirkan satu pasang. Dan mulai dulu memang pasangannya orang jelek itu orang cantik. Makanya agak sial itu yang perempuan-perempuan itu. Memang mulai dulu gitu, kalau cantik itu kesunatannya dapat jelek gitu. Nanti sama-sama masuk surga. Karena yang cowoknya ibadahnya syukur, yang ceweknya sabar ya. Itu nanti sama-sama. Nah kebetulan si Qabil itu ganteng sekali Qabil. Berpasangan dengan Labuda itu jelek gembrot, pokoknya tidak cantik. Enggak lah, kebalik. Qabil itu berpasangan sama Iklimah. Jadi Qabil ganteng, punya adik kandung namanya Iklimah itu cantik sekali. Yang Habil itu rapati apa? Berarti yang Habil apa? Ya rapati ganteng, berbarengan dengan Labuda juga rapati cantik. Nah karena tadi ya berarti Qabil bareng siapa? Iklimah, Habil, Labuda. Maka untuk kawin ini nggak boleh satu kandungan. Jadi dulu karena nggak ada perbedaan ibu bapak, mau tidak mau beda, yang penting beda. Yaitu akhirnya apa? Qabil dapat Labuda.
yang Habil dapat Iklimah karena beda kandungan. Itu sudah cukup. Nah, akhirnya kan nggak terima si Qabil. Masa orang ganteng dapat orang jelek. Jadi mulai dulu itu maunya orang ganteng ya dapat orang cantik, nggak terima. Tapi Allah ngatur seperti itu. Akhirnya terjadi percekcokan. Nah, dulu itu semuanya itu religius, sehingga ukuran percekcokannya masih religi, yaitu ya gini saja, kita ngadakan kurban, yang diterima itu yang menang. Ya ternyata dalam kompetisi itu yang menang siapa? Habil. Akhirnya Habil jadi menikahi siapa? Iklimah. Kalau sekarang kompetisinya kan siapa paling kaya ya menang, lebih gampang. Nah kemudian bayangkan misalnya, ya saya ini menerangkan asa mansuh. Kita semua sering ngomong, sering berkoar-koar, sering menyarankan atau mewajibkan para nabi itu panutan dalam semua perilakunya. Ternyata ada beberapa perilaku yang sudah dinasakh atau dihapus ketentuannya oleh syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mengenali nasakh mansuh itu keharusan dalam ulumul Quran. Ya, makanya Allah mengatakan apa? Manansakh min ayatin aw nunsiha pasti na'ti bi khairim minha aw misli. Jadi saya nerangkan nasakh mansuh itu dua sesi. Satu sesi antar nabi, dua di internal syariatnya apa? Nabi. Sekali saja hari ini dok, sudah setelah itu anggap pinter sudah. Kalau sudah jangan tanya lagi. Nah, ada beberapa lagi syariat yang masalah metode. Dulu Nabi Nuh itu dibolehkan oleh Allah saking mangkelnya sama orang kafir. Saya ulang lagi, orang kafir itu kan biadab sekali, nempat buminya Allah, makan rezekinya Allah, kemudian mengkafirkan Allah. Pikirannya Nabi Nuh, orang biadab gini nggak layak hidup, itu pikirannya Nabi Nuh. Kalau dia pakai militer, tidak punya militer, ya pakai langit akhirnya. Pakai kekuatan langit, beliau berdoa, Rabbi la tadzar alal ardi minal kafirina dayyara. Innaka intadzarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajirong kafar. Ya Allah, mereka ini orang-orang kafir. Padahal pakai bumi engkau, pakai rezeki engkau. Matikan semua saja. Jangan sisakan satu pun. Karena kalau masih sisa, nanti anak turunnya ya gitu. Gennya gendo ya pasti melahirkan gendo. Gen, wa la yalidu illa fajirong kafar. Kalau kamu sisakan pasti melahirkan generasi gendo lagi, kafir lagi. Dituruti sama Allah. Kecuali orang 80 yang ikut Nabi Nuh. Nah, orang 80 yang ikut Nabi Nuh ini selamat karena iman. Maka generasi yang sekarang ini termasuk saya semua ini semuanya turunan orang iman. Maka kita ini punya dua status. Satu, Allah kadang manggil kita ya Bani Adam karena faktanya kita turunan Nabi apa? Adam. Panggilan kedua adalah dzurriyyataman hamalna Ma'nu, orang-orang sekarang itu pasti turunan orang yang ikut perahunya Nabi Nuh. Jadi nasab kita ini sudah steril, sudah tidak ada nasab lewat kafir karena yang kafir sudah habis. Semua orang sekarang itu turunan Nabi Nuh, yaitu disebut apa? Dzurriyyataman hamalna ma'nu. Yaitu sekitar orang 80. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala syariat seperti ini pernah dituruti, yaitu akhirnya mereka mati semua kecuali orang 80 yang mukmin. Tapi uniknya Allah apa? Era Rasulullah SAW, Nabi kita Nabi Muhammad itu diutus rahmatan lil alamin. Ketika Nabi didustakan, diusir, disakiti, malaikat gunung, beberapa malaikat sing ahli adab spesial eksekutor lah kira-kira gitu. Muhammad, kamu bilang saja ke saya, kalau kamu ingin orang-orang Mekah bujal CS, saya hancurkan. Tapi apa kata Nabi? Saya berharap kalau mereka belum iman, anak cucunya iman. Karena bagaimanapun sperma ya atau calon bayi atau calon keturunan itu kan ada fi aslabir rijal atau fi zuhurir rijal. Jadi kalau dalam ilmu agama itu gen manusia itu disimpan di zuhurir rijal di punggung lelaki. Nanti dipindah ke arhamin nisa. Logikanya gini. Ini dengerin ya, logikanya gini, misalnya Abu Jahal itu di situ ada orang namanya Ikrimah, itu anaknya Abu Jahal, itu orang mukmin, akhirnya ya jadi orang alim. Abu Lahab itu di rahimnya, di punggungnya ada perempuan namanya Darroh, akhirnya juga orang mukminah. Saya berikan contoh, Khalid bin Walid itu anaknya Walid itu musuh besarnya Rasulullah, tapi di punggungnya ada orang bernama
Khalid. Ini dengerin. Nah di punggung ini kira-kira Allah sudah tahu apa belum? Jawabannya sudah tahu. Artinya kalau ini mati atau kamu bunuh, kamu sebenarnya nggak bunuh orang kafir saja, bunuh calon orang mukmin yang sekarang masih bersemayam di punggungnya orang-orang kafir. Jadi bisa saja orang yang sedang kafir itu ada sekian calon generasi yang suatu saat mukmin. Itu syariat yang diajarkan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kasofnya Nabi, kasof itu satu kondisi di mana seorang Nabi itu dipertontonkan sesuatu yang nggak kelihatan. Itu dalam bahasa Arab kasof atau mukasyafah. Nabi dipertontonkan ternyata banyak orang kafir yang di punggungnya itu ada calon generasi mukmin atau muslim. Akhirnya Nabi gak berani. Jangan bunuh. Mungkin bapaknya ada iman tapi anaknya iman. Betul, Abu Jahal punya anak Ikrimah, Abu Lahab punya anak Darrah, Walid punya anak siapa? Khalid. Itu mirip seperti kita. Bapak era sholat, anak ETPK sholat. Akhirnya bapaknya katut sholat. Banyak gak di Indonesia? Bapaknya tidak bisa baca Quran, anaknya hafid. Nah, itu kalau bapaknya kamu habis, tidak ada yang meselin. Makanya biarkan hidup saja. Nah, artinya gini, andai kan tidak ada ulama yang menerangkan nasa mansuh, dikira syariat Nabi Nuh itu abadan mu'abbadat, selamanya lama. Sehingga main teror sama orang kafir sah berdasar Nabi Nuh. Padahal kita sudah ganti Nabi. Yaitu syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masyhur itu ketika Nabi ngendikan, saya tidak minta mereka dihukum, tapi ya Allah saya minta Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mereka kafir itu karena tidak tahu. Sehingga ada periode. Loh kalau perang itu beda, perang itu konteksnya duel, itu tidak harus sama Abu Jahal, Abu Lahab. Ada penjahat mau bunuh kamu wajib perang enggak? Wajib. Penjahatnya meskipun muslim apa harus kafir? Meskipun muslim. Maka kata ulama fikih sebetulnya perang duel itu bukan syariat muslim sama kafir tok. Masih muslim sama muslim, misalnya ada orang mau merkosa istri kamu, terus dia pamit gini, saya muslim loh, berhak loh. Enggak bisa. Saya penjahat loh, muslim, jadi kamu nggak boleh merangin saya, ngelawan saya kan muslim. Nggak bisa, tetap harus dilawan. Makanya kata ulama-ulama fikih, pertarungan sama musuh itu tidak harus sama orang kafir. Orang muslim pun yang mengganggu kehormatan kita, misalnya mau merkosa istri Anda, itu harus dilawan. Makanya Nabi ngendikan mangkutila duna mali fahuwa syahid, mangkutila duna harimi fahuwa syahid. Orang yang mati karena membela kehormatan keluarganya atau hartanya, maka dia mati syahid. Dan penjahat yang mati ini muhaddarun damu, diabaikan sehingga enggak kena kisos, membunuhnya enggak kena. Misalnya ada penjahat mau bunuh kamu duel menang, kamu enggak kena kisos karena ini muhaddarun damu, diabaikan kehormatannya. Padahal dia muslim, apa? Muslim. Ini perlu. Jadi ini mengaji ini agak jelimet tapi gampang. Kan kalau paham enggak paham selesai, jadi anggap aja selesai itu. Sehingga kalau nggak ada nasa mansuh, maka orang selalu berpikir, pokoknya yang penting ikut Nabi. Nah itu bahayanya kalau Anda tidak tahu detail, jangan-jangan syariat yang kamu ikuti itu syariat yang sudah berstatus mansukhoh, telah dicabut. Dan itu banyak. Makanya kata Sayyidina Ali ketika ada orang ngajar nggak tahu nasa mansuh, halakta wa ahlakta, kamu rusak dan merusak orang lain. Seperti tadi pernah ada kawin itu satu turunan, yaitu era Nabi Adam. Masa kita sekarang kawin sama satu turunan, kan nggak mungkin. Ya kan, pernah ada membumi hanguskan orang kafir, yaitu syariatnya Nabi Nuh. Itu dihapus oleh syariatnya Nabi Ibrahim dulu. Yaitu Nabi Ibrahim menghentikan apa? Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asoni fa innaka ghafurur rahim. Ya, kalau orang ikut saya ya Allah ya pasti golongan saya. Kalau yang masih maksiat, masih balelo, saya berharap engkau ampuni. Akhirnya banyak orang kafir tobat. Coba era Rasulullah itu semua orang kafir Mekah itu kafir. Nabi belum wafat. Itu sudah ada 114.000 mukmin semua. Jadi Nabi menangi mayoritas orang menjadi mukmin dari mayoritas kafir. Yaitu disebut wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Andai kan Nabi Muhammad pakai syariatnya Nabi Nuh, bisa enggak mengislamkan orang sebanyak itu? Enggak bisa kan? Maka ini penting mengenali nasah mansuh. Jadi periode cara wong Jawa maksud no tuntas. Robila tadar itu, pasot tuntas itu, menghabisi itu habis di periode Nabi siapa? Nuh. Syariat itu sudah enggak dipakai lagi. Yang dipakai apa? Faman tabi'ani fa innahu minni
Wa man asoni fa innaka ghafurur rahim. Lah Nabi Muhammad ini nabi yang kena khitab anit tabi millata Ibrahim hanifah. Jadi masternya Nabi Muhammad itu mentornya Nabi Ibrahim. Sehingga syariatnya ya faman tabi'ani fa innahu minni wa man asoni fa innaka ghafurur rahim. Tidak syariat rabbi la tadzar alal ardi minal kafirina daya. Jelas ya. Jadi mengenali nasa manso itu penting sekali karena kalau ndak Anda halakta wa ahlakta, kamu merusak diri kamu sendiri juga merusak orang lain karena menfatwakan hukum yang sebetulnya sudah berstatus mansukh hanya berdasar itu kan syariatnya nabi-nabi dulu. Syariat yang apa? Syariat yang enggak pernah terhapus hanya satu, usuluddin, yaitu tauhid, itu sama. Tapi kalau syariat itu beda-beda atau furu'iyah itu beda-beda. Itu tadi saya beri contoh era Nabi dulu kalau ada pakaian najis dipotong, dibuang. Era Nabi Muhammad dicuci. Orang kafir dihabisi oleh langit. Era Nabi Muhammad enggak boleh, bahkan didoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Di Qur'annya apa? Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalamullah tsumma ablihu ma'mana. Jadi kalau ada orang kafir enggak boleh main dihabisin mereka, beri peluang untuk mengkaji kitabullah. Hatta yasma'a kalamullah. Kalau mereka sudah berpeluang ngaji, harus tsumma ablihu ma'mana, harus dijamin keamanan. Ya, karena apa? Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Bagaimanapun mereka memang karena tidak tahu. Nah, kenapa tidak tahu? Enggak. Karena tadi mereka tertutup oleh kultur yang beratus-ratus tahun. Mbah-mbahnya mereka menyembah batu, menyembah berhala. Ya tahunya itu ya Tuhan. Bagaimana Anda bisa menjelaskan sesuatu yang sudah beratus-ratus tahun kan tidak gampang. Maka ada periode dimaklumi, apa? Kalau era sampean kan, mosok waktu disembah saking gobloknya orang, kamu lahir kan sudah nyembah Allah, tidak nyembah batu. Bayangkan kalau kamu jadi mereka. Wong perut kamu saja disuruh makan pizza sakit kok, karena saking lamanya makan sambal kan gitu. Kamu bilang perempuan Indonesia saja cantik kok, saking lamanya jadi orang Indonesia. Padahal orang Indonesia tanyakan orang Eropa, cantiknya di mana? Kamu lahir di Afrika, bilang orang Afrika itu cantik, tanyakan orang Eropa, cantiknya di mana? Hitam gitu kok. Jadi orang itu pasti terkooptasi oleh sekelilingnya. Orang Afrika akan bilang wanita Afrika itu cantik. Coba tanyakan orang Eropa, cantik apa enggak? Belas. Orang Eropa yang kulitnya gitu kata orang Eropa indah, kata sampean. Koyok anaknya kebo katanya udah jadi. Jadi orang itu akan terkooptasi oleh sekelilingnya. Bayangkan kalau semua orang nyembah berhala terus kamu ndak, alasan kamu apa? Kan menentang mayoritas. Dan itu berat. Maka dimaklumi oleh Allah, dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun fi manah panyeruarah. Nah, pemakluman ini yang mulai sekarang terkikis. Orang main pukul saja enggak mau ngaji. Enggak mau ngaji Quran secara kafah. Jadi fatwanya Islam kafah tapi ngajinya Quran enggak kafah. Ngambil 1-2 potongan ayat dipakai dalil. Jadi Islamnya inginnya kafah tapi ngajinya Quran enggak. Kalau kafah ya hafal 30 juz itu. Kalau mau ya, kalau mau kafah ya hafal berapa? 30 juz. Makanya saya sering bilang, saya sering dinasihati orang karena belum tahu saya ini hafal Quran. Bapak harusnya Islam itu kafah. Kata saya ya dimulai dari konsep Islam itu kafah dulu, apa ya hafal Quran secara kafah. Jadi ini penting saya utarakan. Bahaya sekali orang mengenali Islam tanpa mengenali nasah mansukh. Karena beberapa syariat Nabi sebelum kita itu berstatus mansukh. Terus contoh berikutnya, ini nasah mansukh antar Nabi apa khusus internal Nabi? Antar Nabi aja nggak selesai nih sampai subuh aja nggak selesai. Contoh yang paling keren mungkin cowok semua senang. Nabi Dawud dulu istrinya berapa? 99. Nah itu kalau masih halal itu kan berarti jenengan tuh punya istri berapa? Wah kan ngeri betul. Punya satu aja repotnya gitu apalagi berapa? Menjawab 99. Terus kamu bilang gini, ini kan syariatnya Nabi Dawud, Nabi kan bisa diikuti. Pernah ada periode di mana seperti itu boleh. Jadi makanya mau tidak mau ngenali nasah mansukh itu harus. Kalau enggak ya kamu masih berkeyakinan boleh beristri berapa? Nah ini penting saya utarakan. Makanya Sayyidina Ali itu kalau ngetes calon mubaligh, kira-kira kalau Kemenak dulu inginnya apa? Sertifikasi apa? Mubaligh. Itu tanyanya gitu. Ta'rifun an-nassa wal mansukh, kamu apa tahu nasah mansukh? La.
Jawabnya Siti Ali, halakta wa ahlakta, kamu orang yang rusak. Karena tadi takutnya ada syariat yang sudah mansukhoh dipakai. Itu tadi misalnya kita ini tidak umatnya Nabi Nuh, tapi pakai syariat Robbila tadar alal ardi minal kafirina. Terus ketiga begini, misteri manusia itu. Dan ini kita tidak pernah tahu sampai kiamat, tapi ini ilmu harus kita diskusikan. Misalnya saya ini namanya Bahauddin. Saya sekarang hidup sampai 2019 sekarang. Kan hanya Allah yang tahu berapa turunan saya sampai kiamat dan statusnya kayak apa. Donald Trump juga gitu. Donald Trump itu sekarang kafir, tapi kita tidak pernah tahu nanti turunan keberapa ada yang Muslim. Lah turunan yang calon Muslim ini diletakkan di mana kita tidak tahu. Yang jelas kalau kamu bunuh itu katut itu. Artinya gini, logika membiarkan orang kafir itu ya ada logikanya. Nah, logika membunuh karena mereka mau membunuh kita ya ada logika fikihnya, karena kalau kita ada membunuh dibunuh. Makanya semuanya hukum ini terus bergantung al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wadan. Di sini terus dipertemukan. Makanya semua nabi itu kalau yang namanya membunuh pasti pas perang saja, karena ini kondisi yang memang pilihannya hanya dua, kalau nggak dibunuh ya membunuh. Ada duel lah itu.